Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para asatidzah sekalian dan ikhwah, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam kedua di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, sebuah kesyukuran Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-Nya, sehingga nikmat bermajelis, nikmat memasuki bulan Ramadan, nikmat iman, nikmat kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih merasakan manisnya qiyamul lail di bulan Ramadan. Tentunya hal-hal yang sangat-sangat patut untuk kita syukuri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran kita kepada nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita lagi nikmat-nikmat yang lain. Para asatidzah sekalian dan ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ada pertanyaan, Ustaz? Pembahasan kita pada malam hari ini mungkin sebagai motivasi juga untuk kami sendiri, yaitu tentang pentingnya akhlak. Mulai dari pengertian akhlak itu sendiri, apa sebenarnya akhlak itu, kemudian urgensi akhlak, bagaimana pentingnya akhlak itu, apa sebenarnya akhlak itu, dan kenapa kita harus memiliki akhlak yang baik. Kemudian bagaimana cara kita berakhlak yang mulia. Yang pertama, kita mulai dari pengertian akhlak. Banyak sekali ulama-ulama yang mengertikan apa sebenarnya akhlak itu. Antara akhlak dan adab itu sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar. Bahkan sebagian ulama hampir menyamakan. Tetapi secara ini bisa kita artikan bahwa akhlak lebih umum daripada adab. Ada satu pengertian yang mungkin akan kita nukil pada kesempatan kali ini, bahwa akhlak itu berasal dari kata khalaq, berasal dari kata khalaq. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia disebut sebagai khaliq, dari kata kha, lam dan qaf. Begitu juga manusia atau hamba-hamba yang lainnya disebut sebagai makhluk, juga berasal dari kata kha, lam dan qaf. Dan proses penciptaannya disebut sebagai khalaq, dan hubungan antara makhluk dan khaliq itu disebut sebagai hubungan akhlakul karimah. Jadi semakin tinggi ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhlaknya juga akan semakin baik. Maka siapa yang meragukan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari segi kualitas ataupun kuantitas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi kualitasnya luar biasa ibadahnya, dari segi kuantitasnya juga luar biasa ibadahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Ini menunjukkan bahwa salah satu pengertian yang diberikan oleh ulama kita bahwa akhlak itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik hubungannya, maka semakin baik akhlaknya. Maka kebalikannya juga, semakin buruk hubungannya, jelek hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhlaknya juga akan jauh dari akhlak yang baik. Ini pengertian dari sekian banyak pengertian akhlak. Kemudian selanjutnya, apa sebenarnya urgensi akhlak itu sendiri? Kenapa kita harus memiliki akhlak yang baik? Yang pertama,
urgensi akhlak itu sendiri adalah yang kita sebutkan tadi di awal, yaitu bahwa cukuplah ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan akhlaknya, menunjukkan bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang mungkin sudah kita hafal semua, sering kita dengarkan, bahkan kami sendiri sering menyebutkannya di dalam ceramah juga sebenarnya, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukumul akhlaqah, bahwa orang-orang yang paling dekat kelak di akhirat denganku, kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kurang utama apa lagi ketika seseorang memiliki kedudukan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini sebenarnya harus memiliki penjelasan yang cukup di yang ketiga ini, bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Nawas bin Sim'an, atau bisa juga bin Sam'an bin Khalid bin Amr Al-Kilabi, di dalam hadisnya, ini salah satu hadis yang paling masyhur dari Nawas, dari 17 hadis yang diriwayatkan oleh Nawas, salah satu yang paling terkenal adalah hadis yang terdapat dalam Kitabul Jami', ya, tentang ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang al-birru dan tentang al-ism, ya, tentang kebaikan dan keburukan. Apa hubungannya kebaikan dan keburukan? Tentang akhlak. Ini ada hubungannya, nanti kita jelaskan. Baik. Yang pertama, ketika Nawas bin Sim'an atau bin Sam'an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa itu kebaikan, apa itu albir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, albirru husnul khuluq, bahwa albir itu atau kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Yang pertama, harus kita artikan dulu apa itu albir sebelum kita cocokkan nanti dengan apa hubungannya dengan akhlak yang baik. Taib, albir itu banyak sekali ulama yang mengartikan. Di sini kita akan membahas dua pengertian dari albir. Yang pertama, dia adalah jima'ul khair atau khisalul khair, yaitu kumpulan-kumpulan kebaikan. Jadi albir itu adalah segala jenis kebaikan termasuk di dalam albir, masuk di dalamnya albir. Atau albir itu mencakup segala jenis kebaikan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba," dan seterusnya sampai akhir ayat ini. Kalau kita teliti sebenarnya dari ayat ini, kita lihat dengan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bukan kebaikan itu hanya sekedar, atau albir itu bukan hanya sekedar kalian menghadapkan wajah ke masyriq wal maghrib, timur dan barat. Itu bukan hanya sekedar kebaikan seperti itu, tetapi albir itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa itu albir. Albir itu kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan hati semua, al-iman, ya. Semua yang disebutkan di awal itu adalah tentang al-iman, amalan-amalan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ saja menjelaskan apa itu albir, tetapi melanjutkan lagi tentang wa'atal mal ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta kepada kerabatnya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nanti sampai di firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan dia juga mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan ayatnya bahwa albir itu juga masuk di dalamnya adalah orang-orang yang bersabar di dalam kemelaratan dan di dalam berjihad. Dan di akhir ayat ini disebutkan bahwa ulaikal ladzina shadaqu, dan itulah orang-orang yang berada di atas jalan kebaikan, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dapat kita artikan bahwa albir itu adalah satu kalimat yang mencakup segala jenis kebaikan. Tadi kita sebutkan dari amalan-amalan hati, kemudian kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa atal mal, dan kemudian kita orang-orang yang bersabar di atas kesengsaraan, dan orang-orang yang bersabar di atas jihad. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala artikan sebagai albir. Nah, dari ayat ini
ulama mengartikan albir itu adalah jima'ul khair, kumpulan-kumpulan kebaikan. Ini pengertian yang pertama tentang albir. Pengertian yang kedua, albir itu adalah kebaikan yang puncak atau puncak kebaikan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan albir itu sampai kalian menginfakkan harta yang paling atau harta yang kalian cintai. Abu Talha ketika mendengarkan ayat ini memaknai bahwa albir itu adalah puncak kebaikan, maka pada saat itu beliau langsung menginfakkan harta terbaiknya, yaitu kebun beliau. Dari sini dapat kita pahami bahwa albir itu minimal pengertiannya ada dua, yaitu kumpulan-kumpulan kebaikan. Yang kedua adalah puncak kebaikan. Lalu apa hubungannya dengan akhlak? Hubungannya adalah akhlak itu adalah albir itu sendiri, karena disebutkan oleh Nabi SAW, albirru husnul khuluq. Albir itu adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu adalah yang pertama apa yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa dia adalah kumpulan-kumpulan kebaikan. Yang kedua dia adalah puncak kebaikan. Ini sama kaidahnya dengan ketika Nabi SAW mengatakan al-hajju arafah. Haji itu arafah, atau puncak dari haji itu adalah arafah. Atau ketika Nabi SAW mengatakan as-salatu du'aun. Salat itu adalah doa. Nah, ini pengertian atau pentingnya akhlak ya. Kenapa kita harus berakhlak? Karena memang akhlak itu yang pertama tadi cukup ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad SAW dengan menyebutkan akhlaknya. Yang kedua, bahwa kedekatan kita dengan Nabi SAW di akhirat salah satu barometernya adalah akhlak kita. Yang ketiga tentang akhlak itu adalah puncak kebaikan atau kumpulan-kumpulan kebaikan. Taib. Kemudian bagaimana cara agar kita memiliki akhlak yang baik? Ini untuk kami pribadi nasihat ini. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menukil perkataan seorang ulama yang memiliki gelar atau disebut sebagai Imam Malik As-Saghir, Imam Malik Saghir, Imam Malik kecil, mungkin dari segi keilmuan beliau, atau wallahu taala alam kenapa beliau disebutkan sebagai Imam Malik kecil, mengatakan bahwa poros akhlak itu terdapat pada 4 hadis. Nama ulama itu Abu Muhammad bin Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau mengatakan bahwa poros akhlak itu terdapat pada 4 hadis. Akhlak itu terdapat pada 4 hadis, walaupun banyak, tetapi ini disebutkan yang paling utama dari banyak hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang semua kita hafal. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, ini sudah dibuktikan oleh para sahabat. Ya, mungkin kisah-kisah yang sudah kita dengarkan semua, bagaimana kisah sahabat Ansar dan Muhajirin, pengorbanan persaudaraan di antara mereka, rasa cinta di antara mereka. Bagaimana kisah tentang 3 orang sahabat yang sama-sama dalam keadaan sakratul maut, yang sama-sama kehausan, membutuhkan air, tetapi lebih mendahulukan sahabatnya yang lain. Atau kisah di perang Uhud, bagaimana para sahabat memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Nabi SAW. Abdullah bin Jahash yang menjadikan dirinya sebagai tameng hidup untuk menahan pedang yang dipukulkan kepada Nabi SAW dari rajulun al-mudaddajum bil hadid, yang ditugaskan khusus untuk membunuh Nabi SAW. Ini rasa cinta inilah yang menumbuhkan akhlak ke depannya. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh Abu Muhammad adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja atau minimal diam. Minimal diam. Di sini penggunaan kata somata yasmutu, usmut,
bukan sakata yaskutu uskut. Perbedaannya persamaannya sama-sama diam. Sakata sama somata itu sama-sama diam. Tetapi somata itu dia diam, tetapi dalam waktu yang bersamaan sebenarnya dia mau berbicara, tetapi dia berusaha untuk menahan. Bedanya dengan sakata, dia juga diam tetapi memang tidak mau untuk berbicara, memang diam saja. Bedanya. Memang ini sesuatu yang sangat berat ketika kita ingin mengutarakan pendapat kita, ingin berbicara sesuatu tetapi kita berusaha untuk menahan. Ini memang sesuatu yang sangat-sangat berat. Makanya tidak heran ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi SAW, "Man najah?" Siapa itu orang-orang yang najah? Maksudnya nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksanya dan diberikan taufik untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Amsik 'alaika lisanak." Hati-hati dengan lisanmu. Hati-hati dengan lisanmu. Di dalam riwayat lain dikatakan amlik 'alaika lisanak. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Makanya hati-hati sekali kita dengan lisan ini. Makanya salah satu juga lisan yang dikatakan oleh para ulama adalah al-qalam, pena, pulpen, atau sekarang mungkin HP kita. Makanya para ulama mengatakan al-qalamu ahadul lisanain. Qalam itu, pulpen itu adalah salah satu dari lisan kita. Salah satu dari lisan kita. Jadi hati-hati dengan apa yang kita tulis. Kemudian juga bahayanya lisan. Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, mengatakan atau bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana agar saya bisa jauh dari neraka dan dekat dengan surga? Maka Nabi SAW mengisyaratkan kepada mulutnya dengan mengatakan, "Kuf 'alaika hadha." Jaga ini, jaga lisanmu. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi yang lainnya, ketika Nabi SAW ditanya tentang apa saja yang membuat orang banyak masuk di dalam neraka, beliau menyebutkan dua hal. Yang pertama al-fam, yaitu mulut. Yang kedua tentang al-farj, yaitu kemaluan. Jadi ketika kita mampu menjaga mulut dan kemaluan kita, insyaallah ini indikasi kita akan jauh dari neraka. Baik. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga adalah hadis Imam Bukhari. Ketika Nabi SAW ditanya, atau salah seorang datang kepada Nabi SAW meminta wasiat, maka Nabi SAW mengatakan, "La taqdab," jangan marah, jangan marah. Makanya Nabi SAW mengatakan, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika sedang emosi, ya, sedang ada sesuatu yang berkecamuk di dalam hatinya, tetapi dia mampu untuk menahan diri. Dan menahan amarah insyaallah juga akan menjerumuskan atau mengarahkan kita ke dalam akhlak yang baik. Dan terakhir, ayyuhal asatidzah dan ikhwah, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an, adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, hadis yang juga kita hafal. Nabi SAW mengatakan, "Min husnil islami al-mar' tarkuhu ma la ya'nihi." Tanda kebaikan seorang muslim adalah ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak memiliki manfaat untuk dirinya, baik itu dari segi dunia, terlebih-lebih dari segi akhiratnya. Alhamdulillah sekarang kita masuk di dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat jarang kita mendapatinya, satu kali satu tahun. Untung kalau Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di Ramadan tahun depan. Maka sebagai muslim yang baik atau sebagai muslim yang ingin berusaha menjadi lebih baik, maka hendaklah kita memanfaatkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini. Tapi ini yang mungkin yang bisa kami sampaikan berkaitan tentang akhlak. Sebenarnya nasihat untuk diri kami pribadi. Hada wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qarribna wa barikna lin'amal salihan fi yadi risalatu